Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anak spesial adalah anak istimewa. Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memperkenalkan seorang anak, seorang sosok yang sangat istimewa, yang sangat inspiratif bernama Hy Ah-lee. Dia adalah seorang musisi yang sangat luar biasa yang berasal dari Korea Selatan. Dan pesannya yang sangat luar biasa ini mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai orang tua betapa Tuhan itu sangat memiliki rencana yang luar biasa di dalam setiap anak-anak kita, termasuk anak-anak kita yang lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus. Anak-anak yang spesial, anak-anak yang mungkin dianggap cacat di mata orang, tetapi di mata Tuhan mereka adalah anak-anak yang spesial. Nah, saudara, Hy Ah-lee merupakan penyandang lobster claw syndrome. Di dalam kandungan, sejak dia di dalam kandungan, dokter sudah mengetahui ada kelainan yang diidap oleh Hy Ah-lee ini. Hy Ah-lee lahir dengan 4 jari, 2 jari di tangan kanan dan 2 jari di tangan kirinya. Kakinya hanya mencapai sebatas lutut. Dan dengan semua keterbatasan fisiknya, Wo Kap-sun adalah ibunya mencoba untuk memaksimalkan keempat jari tangan Hy Ah-lee. Salah satu cara melatih keempat jari anaknya adalah lewat latihan piano. Sejak usia 6 tahun, Hy Ah-lee tekun berlatih alat musik tersebut. Dan dari ide tersebut, akhirnya sang ibu justru mendapatkan putrinya menjadi seorang musisi yang sangat luar biasa. Perjalanan mereka tentu saja tidak mudah, saudara, tapi Tuhan adalah Tuhan yang sekali lagi tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Dia selalu memimpin menyertai bagi mereka yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Ia sanggup mengubah segala kelemahan menjadi permata yang berkilau, yang memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi banyak berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini kisah Hy Ah-lee adalah kisah yang sangat luar biasa, bukan? Adakah di antara kita, di antara Bapak Ibu yang juga dikaruniai seorang anak dengan berkebutuhan khusus? Memang kadang orang tua ada yang merasa terbebani, bahkan merasa malu karena memiliki anak-anak spesial tersebut. Namun coba kita sadari bahwa mereka sekali lagi adalah anak-anak yang sangat berharga, yang spesial, yang istimewa di mata Tuhan. Kita harus dengan peka melihat maksud Tuhan di dalam hidup mereka dan kemudian menggali permata yang ada di dalam diri mereka agar mereka bisa berkilau bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, seorang psikolog bernama Kubler-Ross, dia memberikan satu teori, yakni 5 tahap seseorang menghadapi masa-masa yang sangat sulit, masa-masa duka. Ada 5 tahap, saudara, sampai ke tahap yang seharusnya memang dia capai. Tahap yang pertama adalah penolakan akan segala kondisi kepahitan yang dialami, lalu kemarahan, dan kemudian terjadi tawar-menawar, kemudian perasaan depresi, putus asa, dan sampai kepada tahap yang memang seharusnya dituju, yaitu menerima segala kepahitan tersebut. Nah, saudara, setiap anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sekali lagi adalah anugerah Tuhan yang patut disambut dengan pengucapan syukur ataupun penerimaan. Saudara, ini adalah dasar atau modal yang terbaik agar anak berkebutuhan khusus dapat bertumbuh kemudian menjadi permata
yang berkilau. Walaupun kita mungkin belum bisa memahami maksud Tuhan atas diri anak kita tersebut, namun teruslah memohon dan berdoa untuk memahami kehendak Tuhan. Jika kita telah menemukan maksud Tuhan tersebut, maka kita akan searah dengan kehendak Tuhan dalam mendidik dan membesarkannya seturut dengan rancangannya yang sempurna. Saudara, saya memiliki seorang sahabat baik. Dia memiliki seorang putra dengan berkebutuhan khusus. Saudara, saya sangat kenal bagaimana perjuangan orang tua sahabat saya ini untuk sungguh-sungguh menggali permata anaknya. Bahkan mereka bersedia pindah, saudara, ke luar negeri, di mana mereka tahu bahwa di sana anaknya akan lebih mudah di dalam bersosialisasi, di dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa, orang tua ini kemudian menempatkan anak ini di sebuah sekolah untuk belajar akan film, saudara. Dan anak ini kemudian menemukan potensi yang luar biasa. Dia dihargai, dia lulus dengan prestasi yang sangat baik. Dan sekali lagi saudara, ini semua tidak bisa terwujud jika tanpa orang tua yang menerima, mengasihi, dan mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima dan kasihi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus sebagaimana Tuhan menerima dan mengasihi mereka. Maka mereka akan bertumbuh dengan baik, berkarya, bahkan berkontribusi, menginspirasi orang lain. Nah saudara, mereka akan bisa menjadi anak-anak yang maksimal asal diberi jalan dan kesempatan. Mereka bisa menjadi anak-anak yang maksimal karena ada orang tua yang luar biasa di balik hidup mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kita, percayalah bahwa di dalam diri mereka, anak-anak yang bertumbuh dengan spesial ini, mereka juga akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan punya rencana khusus di dalam hidup mereka. Masalahnya adalah apakah saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan untuk bekerja sama membimbingnya sebagaimana orang tua ahli. Tuhan memberkati.